Shalom warga kerajaan, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya berharap Anda semua ada dalam perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, dan anugerah Tuhan, sehingga Anda dan keluarga boleh menikmati semua kebaikan Tuhan yang melimpah. Nah, hari ini kita akan berjumpa kembali di dalam program yang Anda nanti-nantikan, yaitu program Kingdom Insight, His Gift for You. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana kita bisa lebih mengenal apa itu premil dispensasional. Setelah Anda melihat 3 seri podcast sebelumnya tentang seri akhir zaman, ya, tentu kita akan mendalami lebih lagi pada hari ini. Dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan atau mungkin sesuatu yang ingin Anda tahu, Anda bisa menghubungi di nomor telepon ya yang tertera pada layar berikut ini. Dan tanpa berlama-lama kembali, saya akan sambut welcome Kuden. Thank you. Meskipun ini topik yang mau dibilang berat, ya. ringan ya enggak ringan-ringan banget. Iya. Tapi mau dibilang berat juga kita berharap dengan 3 kali podcast kita yang di depan itu bisa dinikmati dan memberikan understanding untuk kita semua. Tentu saja keadaan saya sangat baik hari ini. Dan juga Pak Ronald, apa kabar Pak Ronald? Ya, shalom, kondisi saya sangat baik. Terima kasih. Puji Tuhan. Iya. Jadi hari ini kita akan membahas bersama tentang premil dispensasional. Kita akan lebih mengenal, kita akan lebih mendalami apa sih sebetulnya premil dispensasional itu. Karena ini berkaitan dengan masa-masa tribulasi, masa-masa kerajaan 1000 tahun dan seterusnya. Yang tentunya kita ingin tahu apa yang akan terjadi di depan sesuai dengan kebenaran Alkitab yang kita percaya dan kita yakini. Mungkin saya ke Kuden dulu. Menurut Kuden, untuk menyegarkan kita kembali ya, merefresh kita kembali secara singkat ya. Sebetulnya orang-orang premil dispensasional seperti kita ini yang kita yakini ini, sebetulnya apa sih sebetulnya yang kita percayai tentang premil dispensasional ini? Iya, sekali lagi sesuai dengan namanya kan, semua itu di penamaan itu selalu mendefinisikan siapa atau pandangan apa yang kita yakini. Jadi kalau istilah premil ya berarti memang kan itu Yesus datang dulu baru kerajaan 1000 tahun berdiri, betul. Ya, dan dispensational adalah sistem teologi yang menafsir Alkitab yang kemarin kita bilang hermeneutika itu, yang menafsir Alkitab secara literal. Jadi kalau Alkitab memang kan menuliskan bahwa akan terjadi peristiwa-peristiwa di depan, futurist gitu ya, di depan gitu. Akan terjadi pengangkatan, akan terjadi kemudian memang juga treatment yang berbeda antara Israel dengan gereja. Yaitu ciri khasnya dispensasi ya. Lalu kemudian juga akan terjadi masa aniaya, akan terjadi kedatangan kemudian 2 fase. Yang pertama ketika diangkat dan yang kedua Tuhan Yesus turun bersama-sama dan gereja dan seterusnya sampai kemudian kerajaan 1000 tahun dan kemudian penghakiman, bema, tahta putih besar dan kemudian masuk dalam kekekalan. Jadi kira-kira pandangan premil dispensasional kalau mau disingkat hanya dengan 1 kalimat ya seperti tadi itu. Dan pandangan premil dispensasional ini nampaknya pandangan yang paling populer barangkali ya di kaum Injili. Apakah begitu? Paling banyak dibicarakan, dianut ya. Betul, paling banyak diseminarkan, paling banyak didiskusikan dan juga diterapkan dalam konteks kehidupan. Maksudnya even dengan event-event yang sekarang ini sedang terjadi di dunia, itu biasanya dikaitkan dengan keyakinan terhadap eskatologi doktrin akhir zaman yang model seperti ini. Nah, sebetulnya ciri-ciri yang paling terlihat ya dan yang bisa kita amati secara jelas ya. Apa sih sebetulnya ciri-ciri dari premil dispensasional? Mungkin saya ke Pak Ronald ya untuk bisa memberi penjelasan. Ya,
tadi sebetulnya udah dibahas sama Pak Daniel, tetapi mungkin itu lebih singkat ya. Tapi ya ada 4 ciri utama yang paling penting untuk kita lihat sebagai satu ciri khas dari pandangan premil dispensasional ini, yaitu mereka sekali lagi menekankan pengangkatan yang sifatnya tribulasional ya. Jadi gereja akan diangkat sebelum masa kesengsaraan terjadi ya. Jadi datang dalam 2 fase, tadi juga udah dibahas sama Pak Daniel, yaitu pertama untuk ngangkat supaya gereja ini terhindar dari tribulasi. Iya. Ya kita pakai istilah Alkitab aja ya. Masa istilah teologi. Masa kesukaran besar. Masa kesukaran besar ya. Dan kemudian yang kedua adalah Yesus akan datang kembali bersama gerejanya untuk memerintah di dalam satu kerajaan 1000 tahun. Nah, ada yang mengatakan bahwa pandangan pengangkatan pre-trib ini, rapture pre-trib ini adalah sebuah pandangan yang dulunya nggak ada ya. Mereka bahkan menuduh bahwa itu hanya diajarkan oleh John Darby ya. Darby, betul. John Darby ya. Jadi menuduh bahwa itu baru ada sekitar abad 19 ya, ketika tahun 1000 berapa itu 800 ya. Iya, 1830 sekian karena Margaret MacDonald dapat penglihatan dan kemudian John Darby mengajarkan hal itu ya. Seolah-olah dia yang mengajar. Tetapi begini ya, dari tulisan Grant R. Jeffrey, ini bukunya bahkan ada yang sudah bahasa Indonesia. Di situ bagaimana dia mengatakan bahwa dari penelitiannya dia menemukan bahwa sejak abad keempat ya, itu sudah ada yang namanya Ephraim dari Syria ya. Bagaimana Ephraim dari Syria ini yang adalah seorang bishop ya, teolog yang terkenal di gereja ortodoks timur terutama, itu menuliskan tentang ajaran-ajaran pengangkatan pre-trib ini. Jadi itu bukan pandangan yang baru saja. Iya. Dan kalau dibilang di zaman bapak-bapak gereja mula-mula pandangan pengangkatan pre-trib itu nggak ada. Yang lain-lain juga nggak ada. Masalahnya yang lain juga nggak ada gitu ya. Karena apa? Di awal-awal mula gereja tidak banyak membahas tentang eskatologi. Iya. Gereja di mula-mula ada pandangan, tetapi tidak berarti mereka membahas tentang eskatologi secara khusus. Karena gini, gereja di awal mula sejarah itu sudah mengira bahwa mereka ada di ujung dari zaman akhir, di mana Yesus akan segera datang kembali dan mereka akan Betul. Itu terlihat kan dari tulisan-tulisan, even kalau kita baca di Alkitab kan Paulus juga berapa kali ngomong bahwa seakan-akan sudah dekat kedatangan Tuhan. Iya. Dan mungkin isu mereka lebih ke arah isu teologis yang sifatnya menyerang tentang kemanusiaan atau ketuhanan Yesus ya. Mereka lebih banyak istilahnya berurusan dengan gnostik ya. Tapi kita nggak melebar ke sana lah ya, ini hanya nanti untuk jadi pembahasan teologi yang lain-lain nanti. Terus Pak, terus. Ya, jadi sebetulnya kita bukan mau mengatakan kita membela pandangan pre-trib karena semau-mau kita sendiri, enggak. Tetapi dalam sejarah gereja pandangan itu juga harus diterima, memang sudah ada. Ketika gereja makin membahas tentang eskatologi, pandangan tentang pengangkatan pre-trib itu sudah ada. Dan hidup, ya paling enggak kita dapat buktinya dari tulisan Ephraim dari Syria di abad yang keempat itu. Jadi ini adalah sebuah hal yang jelas ya, meskipun tulisan Ephraim dari Syria itu memang tidak diterjemahkan ke banyak bahasa, tetapi itu bisa dianggap sebagai sesuatu yang sahih lah ya. Tentang tuduhan bahwa itu cuma pseudo Ephraim dan sebagainya, dari penelitian ternyata enggak. Tulisan itu memang benar. Iya. Nah itu yang pertama ya, tentang pengangkatan pre-trib. Yang kedua, premil dispensasional selalu menekankan perbedaan antara Israel sebagai bangsa dengan Israel kita sebagai gereja ya, sebagai orang percaya ini beda. Kita bukan orang Israel,
Ya memang kita bukan orang Israel dalam artian etnis ya. Ya pasti. Tapi ada orang Israel yang etnis yang jadi gereja. Karena mereka bertobat percaya pada Yesus. Itu gitu ya. Jadi memang beda bahwa kita kenyataannya ya saya enggak ada turunan Yahudi sama sekali gitu ya. Tapi kalau orang pelit disebut Yahudi. Oh Yahudi banget lo katanya. Janji-janji Tuhan kepada bangsa Israel itu kalau kita lihat kan seperti misalnya ya janji bahwa kamu akan jadi kepala, kamu nggak akan jadi ekor. Itu sebetulnya janji tentang bangsa itu. Apakah semua orang Israel akan jadi raja? Yang jelas bukan. Ya kita harus lihat itu sebagai konteks sebuah bangsa bahwa orang Israel ini kan di masa lalu itu bangsa yang sangat rendah diri. Kenapa? Mereka nggak punya budaya, mereka belum jadi satu bangsa, nggak punya pemerintahan, nggak punya tanah bahkan. Ya mereka rendah diri banget. Tuhan janji kamu nggak akan jadi seperti ini terus. Kamu akan jadi bangsa yang besar sama seperti bangsa-bangsa yang lain. Bahkan kamu akan jadi bangsa yang sangat dipandang ya. Terbukti sekarang. Iya kan? Terbukti sekarang. At least diperhitungkan lah ya. Saya malah pikir Israel ini bangsa istimewa sampai sekarang kita ngelihat. Ya memang faktanya demikian. Ya dari vaksin yang selesai aja mereka duluan. dan enggak cuma itu. Ya ini kita tidak juga jangan salah paham ya saudara bahwa kita juga tidak sedang mengunggul-unggulkan etnik Yahudi tentu saja tidak. Jadi jangan berpikir kita nih Judaism gitu ya. Tidak gitu ya. Tapi mereka nggak akan dipandang rendah lagi. Betul. Pemenang hadiah Nobel juga banyak dari orang Israel dan lain sebagainya. Salah satu bintang film yang cantik juga orang Yahudi. Gal Gadot namanya. Namanya tidak secantik orangnya. Ini intermezzo supaya nggak terlalu tegang ya. Karena dia Wonder Woman. Dia Wonder Woman. Jadi kalau misalkan Pak Ronald ada janji Tuhan untuk Israel ya, apakah itu juga nanti akan kita alami? Ini mungkin pertanyaan banyak orang ya. Misalkan kayak tadi kamu akan menjadi kepala bukan ekor. Apakah janji itu kepada Israel sebagai etnis, apakah juga akan kita alami sebagai gereja Tuhan? Kalau janji sebagai suatu bangsa tentu tidak. Tentu tidak ya. Tentu tidak. Tapi kalau janji penyertaan, pemeliharaan, hal-hal yang memang juga dijanjikan pada gereja, saya percaya itu terjadi dalam hidup kita ya. Pembelaan Tuhan. Iya, sebenarnya intinya simpel ya. Artinya bahwa kalau itu tertulis dalam firman, ya otomatis kita ini kan sebenarnya terhisap ya. Itu udah jelas. Paulus kitab Roma kan bilang bahwa kita ini begitu ya. Itu kata Alkitab ya. Artinya apa? Artinya yang diterima Israel juga diterima kita. Iya. Gitu. Yang diterima Israel diterima kita. Tapi juga ada peringatan di situ bahwa kita tidak boleh tinggi hati karena hal itu. Ingatlah bahwa pokok zaitun yang sesungguhnya itu siapa. Sebenarnya kan Tuhan mengajarkan kepada kita itu prinsip rohani yang simpel gitu. Yang juga Tuhan ajarkan kepada orang Israel. Kalau kamu masuk ke negeri yang aku berikan kepadamu, kamu mendiami rumah yang tidak kamu bangun, memiliki ladang yang tidak kamu tanami, dan menikmati semua yang ada. Janganlah sampai tinggi hati dan menganggap bahwa kamu tuh sebegitu hebatnya. Jadi intinya saya percaya bahwa apa yang dijanjikan dalam firman itu ya itu juga dinyatakan kepada kita dalam kehidupan kita. Gitu. Jadi kita nggak usah ribut soal Israel sama gerejanya. Kalau saya sih nggak pusing. Saya yang penting saya dapat gitu. Berkat-berkat rohani pasti kita akan alami. Berkat jasmani juga Pak. Enggak cuma rohani. Berkat komplit lah, rohani, jiwani, jasmani. Damai sejahtera kan berkat jiwani kan, betul nggak? Betul. Iya. Jadi ciri yang kedua itu Pak ya. Jadi Israel dianggap sebagai sebuah bangsa ya, sebuah etnis bukan gereja. Iya. Dalam pandangan premil dispensasional itu adalah hal yang berbeda. Jadi kepada kita berkat rohani, iman yang kuat, penyertaan, perlindungan Tuhan itu yang dijanjikan dan yang pasti keselamatan ya di dalam Tuhan Yesus Kristus gitu. Lalu ciri yang ketiga apa Pak Ronald? Yang ketiga mereka komitmen sekali bahwa kedatangan Kristus adalah sebelum kerajaan 1000 tahun ya. Yesus datang sesuai Wahyu 19 ayat 11 sampai 21 itu adalah untuk menaklukkan binatang.
Dan setelah Yesus menang, dia akan mendirikan sebuah kerajaan damai di bumi yang damai luar biasa selama 1000 tahun. Ini penghiburan yang sangat luar biasa. Ya, kita bayangkan kalau kerajaan 1000 tahun itu nggak ada, dengan kita membayangkan kalau kerajaan 1000 tahun damai itu sungguh terjadi. Yang mana lebih menjanjikan pengharapan buat kita? Jawabannya pasti kalau kerajaan 1000 tahun itu sungguh-sungguh terjadi. Itu benar-benar di atas muka bumi. Gitu. Itu benar-benar kayak sebuah heaven on earth ya. Iya. Ya, jadi anak-anak bermain dengan ular tedung. Singa bisa kumpul sama domba. Ayo coba sekarang singa lihat domba. Kalau nggak diselesaikan sama dia dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Singa seperti kucing gitu Kodan ya. Iya. Jadi mungkin nanti di rumah ya kita bisa pelihara singa gitu, atau singa. Sekarang pun bisa tapi harus punya ilmu. Sekarang pun bisa tapi ya usahanya, tenaganya, biayanya ya. Dan tapi punya keahlian khusus. Betul. Ilmu itu keahlian khusus, bukan ilmu nujum ya. Enggak, tentu enggak. Tetapi gini, yang utama adalah kita ini kan mau lihat sebuah kerajaan Allah yang terjadi di atas muka bumi, semua orang damai, semua orang taat peraturan, orang-orang hidup dalam kesejahteraan ya. Dan kita nggak ada orang yang iri hati, nggak ada orang benci orang lain, semua berjalan dalam tatanan yang sangat indah. Ideal ya, satu kondisi yang sangat. Dan itu juga mungkin, sorry tak potong nih Pak, penggenapan dari Yesus berdoa, saya yakin doanya pasti terjadi. Iya. Dan salah satu penggenapan dari Matius 6 ayat 10 kan, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Iya. Pemenuhan daripada semua yang kemudian dia doakan itu. Iya. Ya buat kita premil dispensasional ini bicara tentang sebuah pandangan eskatologi yang menjanjikan sebuah pengharapan dan membuat kita sukacita. Betul. Ketika kita melayani Tuhan, kita melakukan semua dengan sepenuh hati, kita hidup dengan berintegritas, hidup kudus. Maka bagi kita dijanjikan memerintah bersama Tuhan ya. Dan orang yang memerintah bersama Tuhan itu jangan mikir bahwa nanti sekarang aku ditindas, nanti setelah zaman aku memerintah bersama Tuhan tak bales yang nindas aku, ya itu malah gak akan memerintah bersama Tuhan. Orang-orang yang begitu. Itu akan terjadi. Karena itu kan balas dendam namanya. Bukan damai. Kalau mikirnya gitu Anda gak qualified. Iya. Ya kerajaan 1000 tahun penuh dengan revenge kan. Ya kamu sekarang ya nyiksa-nyiksa kita. Tunggu tanggal mainnya. Kalau aku memerintah nanti. Kalau aku memerintah, kamu bikin KTP tak persulit kamu. Ya itu joke aja ya. Joke ya, itu tidak akan terjadi ya. Yang keempat, penafsir dispensasional ya, penganut premil dispensasional umumnya berkomitmen untuk menafsirkan nubuatan-nubuatan itu selalu secara harfiah, literal ya. Iya. Sehingga mereka lebih menyukai interpretasi yang sifatnya literal daripada yang sifatnya simbolis. Iya. Termasuk dalam hal angka-angka di dalam kitab Wahyu ya. Ini kalau sering kan orang bicara soal nanti ada angka 66 di dahi apa. Ini coba baca Alkitabnya lebih teliti deh. Di situ kan hendaklah kamu menghitung jumlahnya. Lah jumlahnya yang 666. Bilangannya bukan 666 loh. Ya, kalau yang ditulis itu kan malah bilangan itu jumlahnya adalah ki kesi sigma. Ya, itu ditulis dalam bahasa Yunani bisa diartikan angka. Ya, memang seperti itu. Tetapi kita bisa melihat itu juga sebagai sebuah lambang. Sebenarnya demikian. Bahwa kata itu lambang. Tapi orang premil dispensasional cenderung melihat itu kepada angka. Dan itu bicara jumlah. Ketika 666, kalau angka sempurna dalam tradisi Israel apa? 777 ya. Nah, 777. Nah, 666 itu lebih menunjukkan bahwa itulah bilangan manusia. Yang tidak pernah bisa menjadi sempurna seperti Allah. Ya. Jadi di bidang apa aja? Ya dalam segala bidang, dalam kekuasaan, dalam pemerintahan korup, dalam agama korup ya. Maksudnya nggak akan pernah sempurna. Jadi dalam hal agama, dalam
soal manusia dalam hal keuangan juga nggak bisa mengalami kesempurnaan teknologi, dalam sistem kebiasaan, kekuatan. Itulah makna 666 sebenarnya, bahwa itu nggak pernah jadi sempurna gitu. Ketika kita mau jadi seperti Allah itu ya nggak akan pernah terjadi. Ya, manusia itu punya keterbatasan. Jadi bicaranya lebih ke seperti itu, bahwa secara literal kan angka 6 itu kan bicara tentang manusia. Ini bicara tradisi orang Israel. Sedangkan angka 7 bicara tentang kesempurnaan Allah. Jadi angka 666 harus ditafsirkan berdasarkan itu. Angka 66 ada 666 itu adalah ketidaksanggupan kita untuk menjadi sempurna seperti Allah. Demikian juga iblis. Ya, iblis dalam segala usahanya juga nggak akan pernah jadi seperti Allah. Dia selalu berusaha tapi nggak akan pernah berhasil. Itu mimpi yang tidak akan tercapai. Iya. Jadi tidak akan tergenapi. Jangan bayangin lah nanti ada di dahinya orang ada tulisan 666 terus takut nomor platnya ada 666 gitu, takut itu ya, hal-hal yang ada angka 666 terus kita hindari semua. Wah, kita ini itu justru salah, Pak ya. Iya, saya pikir kita ini umat pemenang kok malah jadi umat penakut gitu. Sama hal-hal gitu takut gitu ya. Jadi waduh, dapat nomor antrian 666 nggak mau gitu. Ya itu kan sama dengan nanti lift itu tidak ada angka 4 misalnya. 13. Ya toh. Kalau duduk di pesawat terus dapat seatnya berapa? 13A. Waduh. Tapi di pesawat nggak ada kan 13? Nggak ada. Nah itu sampai sebegitunya ya. Nah, ini nggak perlulah kita takut. Kita ini umat pemenang. Jadi hal-hal seperti ini juga bisa ngasih kita satu pencerahan baru bagaimana kita harusnya hidup sebagai anak-anak Tuhan yang sudah menang. Iya seperti itu. More than conqueror. Ya. Amin. Ya itu 4 ciri utama dari kelompok premil dispensasional. Iya. Nah kalau dalam kaitan keseharian kita, Kuden, ini apa yang bisa kita lakukan ya dengan ini, dengan kita yang meyakini bahwa kita juga menganut premil dispensasional dia. Apa kira-kira hal-hal praktis apa yang bisa kita terapkan? Yang paling jelas adalah kita jadi lebih optimis kan. Dulu saya sempat berpikir ya, secara pribadi nih ya. Kalau kita menganut ini tuh kok kayaknya pesimis ya gitu. Maksudnya kan kita melihat dunia ini become darker and darker dibilang. Akan jadi lebih gelap dan gelap. Maksudnya tuh dunia ini akan makin kacau. Dan dunia memang ini kelihatannya begitu Pak. Dan memang kan ya kita tahu siapa yang pernah misalkan ketika kita merayakan tahun baru tahun 2019. Tahun 2020 maaf. Tapi tahun 2019 sorry. Karena kan wabah itu mulainya di akhir tahun 2019. Semua orang merayakan tanpa mereka kemudian berpikir menjelang akhir daripada 2019 dan awal 2020 terjadi sebuah pandemi yang mendunia. Worldly pandemic yang sampai hari ini ya kita masih harus pakai masker, cuman karena ini kita rekaman ya. Tapi bawa masker. Nah, jadi itulah yang ada orang misalkan bertanya, kira-kira bisa ada lagi enggak virus yang lain? Could be, bisa aja, kita nggak tahu. Kita sih berharap enggak, ya. Dan tapi kalau kita lihat kondisi itu, kita melihat itu kan maksudnya begini, kita gereja juga bisa mengalami banyak, bahkan juga hamba Tuhan kan terkena COVID-19 misalkan dan meninggal gitu loh. Nah, tapi satu hal yang kita harus percaya bahwa apapun yang terjadi, kendali itu ada di tangan Tuhan. Dengan demikian buat kita yang kemudian hidup dengan implikasi kebenaran ini, justru kita melihatnya itu ke masa depan yang cerah, yang lebih positif, yang menjanjikan sesuatu yang lebih baik, ya kan, daripada karena apa? Ya pembicaraan kita sampai pada podcast yang keempat ini misalkan, selalu kita tekankan kan, untuk apa? Untuk kita bisa mengalami Tuhan kita yang senantiasa melindungi, menyertai, menjaga, memelihara, menyediakan dan lain sebagainya. Amin. Ya kan, jadi kalau kita ditanya implikasi kebenaran kita tuh dari apa yang kita yakini seperti itu. Itu seperti yang tadi saya
bicarakan, saya sampaikan. Jadi jangan merasa kita terintimidasi gitu ya. Betul. Memang dunia dan kan makin gelap dan seterusnya. Betul. Nah, pertanyaan sekarang gini. Salah satu ayat yang signifikan, misalkan Matius 6 itu kan salah satu ayat yang signifikan ketika Yesus berbicara bahwa kamu adalah terang dunia. Nah, pertanyaan kita, terang itu berguna di saat apa? Justru di saat gelap. Ya, itu. Betul. Iya. Ketika misalkan kita ada di tempat di mana kita take ini studio kita ini sangat terang. Terus saya bawa lilin gitu. Terus Pak Ronald, Pak Roy nanya, loh buat apa Pak Daniel? Ya supaya menerangi jalanku. Loh saya dianggap gila toh. Kita nggak butuh terang dalam terang. Kalau terlalu banyak terang, silau men. Di mana terang dibutuhkan? Ketika dalam kegelapan. Dunia makin gelap. Maka kemudian gereja itu menjadi terang. Hendaklah terangmu bercahaya di depan semua orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu di surga. Justru di tengah-tengah keadaan dunia yang makin turun ini. Contoh misalkan tadi, ada hamba Tuhan yang terkena COVID-19. Ada mereka yang gak bisa survive. Kita percaya memang sudah waktunya. Soal cara kita gak bisa diskusikan. Betul. Ya kan itu ada di dalam kemahakuasaan Tuhan. Tapi juga kemudian kita menemukan ada hamba-hamba Tuhan yang seperti gembala senior kita. Mana ada 3 hari langsung kemudian mengalami dari positif jadi sembuh. Dari positif jadi dari sakit jadi sembuh lebih bagus itu ya. Jadi sehat gitu ya. Nah itu kan jadi sebuah kesaksian gitu. Jadi kita harus melihat dari sudut pandang dan kacamata yang optimis. Itu bukan pesimis justru. Itu. Jadi buat teman-teman yang merasa takut ya atau kemudian terintimidasi dengan cerita-cerita khususnya pada pembahasan seri akhir zaman ini, tentunya bukan itu tujuan kita. Tapi justru dengan apa yang kita bahas ini dapat mencerahkan kita ya, dapat memberikan kepada kita sebuah insight bahwa masa depan kita itu sungguh betul-betul ada di dalam tangan Tuhan dan sungguh-sungguh baik ya di dalam hidup kita. Mungkin untuk menutup podcast kita kali ini, Pak Daniel bisa berdoa untuk kita semuanya. Saya mau dorong semua saudara untuk jangan hidup dalam ketakutan, hidup dalam kekhawatiran, apalagi hidup dengan ketidakpastian. Memang apa yang ada di depan kita nggak tahu. Tapi bukankah Dia berjanji Dia memberikan kepada kita masa depan yang penuh harapan. Biarlah kiranya itu yang terjadi. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau membawa kami makin mengerti dan kami percaya iman kami dibangkitkan sehingga kami yakin bukan karena keyakinan kekuatan manusiawi kami, tapi kami yakin karena janji-janji-Mu. Dan Engkau Allah yang setia, dan amin. Kami percaya kami bisa mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami. Dan dengan demikian kehidupan kami juga boleh menjadi berkat. Dan sebagaimana perintah-Mu kami boleh menjadi terang, garam bagi dunia ini Tuhan. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan di dalam dan lewat kehidupan kami. Dan biar juga lewat semuanya ini kami boleh terus memberitakan akan Injil kerajaan-Mu. Dan Tuhan, dengan demikian kami percaya kemenangan demi kemenangan, bahkan kemuliaan demi kemuliaan kami jalani dalam kehidupan kami. Mengucap syukur, sekali lagi mulia bagi Engkau senantiasa. Amen. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Thank you Koden dan juga Pak Ronald untuk waktu yang sangat berharga yang sudah memberikan kepada kita insight yang sangat luar biasa tentang akhir zaman. Demikian teman-teman seri kita pada hari ini tentang lebih mengenal premil dispensasional. Saya percaya apa yang sudah kita bicarakan beberapa saat ini dapat memberikan kita sebuah wawasan ya. Bukan hanya wawasan tapi memberikan kepada kita iman bahwa Tuhan kita sangat baik dan memberikan kepada kita masa depan yang sangat luar biasa. Oleh karena itu tetap dan teruslah ada di dalam Tuhan dan nantikan selalu program-program Kingdom Insight berikutnya because His gift for you. Amin. Amin.